warahmatullahi wabarakatuh. Saya Operator Subordinata Sekretaris Komisi 4 DPR Kabupaten Karawang pada pagi hari ini tengah bersiap-siap mau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purwakarta ke Dinas Arsip, yang mana kita tahu dari beberapa informasi bahwa Kabupaten Purwakarta yang kita lihat luar biasa dalam banyak hal, termasuk salah satunya di dalam bidang kearsipan. Kita lihat nanti dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengadaptasi kebijakan juga pola-pola kerja Dinas Arsip di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah kita sudah sampai di Museum Diorama di Gedung Panyawangan, Kabupaten Purwakarta, yang merupakan aset Dinas Perpusip Perpustakaan dan Kearsipan Purwakarta. Cukup luas sekali Karawang itu. Jadi kalau sekarang ada Subang, Karawang dan juga Purwakarta. Ini adalah masa Mataram, Tempo dulu dan juga teman-teman. Betul. Raja Sunda Galung mengatakan putrinya Diah Pitaloka atau citra resmi yang dilamar oleh Raja Majapahit Prabu Hayam. Purwakarta termasuk juga Tempo dulu. Justru yang Vanessa tidak ada, tapi kalau misalkan peninggalan makam itu di depan, di tengah Vanessa ada makom, itu adalah bapak Ganda Negara, itu di tengah-tengahnya ada makom. Kalau berupa peninggalan sih tidak ada sampai sekarang. Betul. Kita anggota Komisi 4 DPR Kabupaten Karawang telah melakukan melihat diorama, Museum Diorama yang merupakan aset pemerintah Purwakarta, dalam hal ini aset Dinas Perpusip Kabupaten Purwakarta. Ini luar biasa, karena di sini juga di dalam Museum Diorama ini dimuat beberapa jejak sejarah ya, dan sejarah Prabu Siliwangi sampai kemudian ke perpindahan Kabupaten Karawang, karena Purwakarta ini erat sejarahnya dengan Kabupaten Karawang. Karena dulu Kabupaten Purwakarta ini masuk juga bagian dari Kabupaten Purwakarta. Bahkan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang dulu di Purwakarta di sini. Ini diorama Nusantara Purwakarta ini tentang isinya tentang sejarah-sejarah Kabupaten Purwakarta dari awal sampai ke zaman penjajahan Jepang ya Pak ya. Nah, itu di sini. Nah, nanti di sana ada juga diorama Nusantara itu luasnya 2000 meter, dibagi dua semua perpustakaannya. Yang depannya yang diorama Nusantara itu 700 meter persegi ya, 700 meter persegi. Nah, itu nanti menceritakan tentang keragaman Nusantara kalau di sana. Oh, di sini tentang keragaman Kabupaten Purwakarta, tentang silsilah dari pertama bupati pertama yang Ronggomulyo, kita pertama ya sama Karawang Ronggomulyo itu, nah, sampai terakhir sekarang Bu Ade. Nah, di sini ceritakan semua kegiatannya dari awal sampai akhir. Kami alhamdulillah cara punya diorama ini banyak sekali yang datang ke sini. Terima kasih. Mungkin itu informasi dari kami. Bila ada pertanyaan silakan, nanti mungkin saya jawab Pak Edo. Ini pengelolanya Bu. Ini kepala PTD-nya, PTD Diorama yang mengelolanya ini. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan orang-orang yang misalnya dipercaya, dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa dipergunakan ya Pak Edo. Dan kesempatan ini saya sangat mengapresiasi ya kepada Dinas Perpusip Daerah Purwakarta dengan Museum Diorama yang luar biasa. Yang mudah-mudahan dari kunjungan kita hari ini bisa kita bawa ke Kabupaten Karawang untuk diadaptasi di Kabupaten Karawang. Kita juga kalau ini teater sudah punya, ya bahkan kalau ruangannya lebih besar di Kabupaten Karawang. Biasa di luar.
Ya luar biasa sekali lagi, saya sangat apresiatif dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta ini. Itu ada masjid di Cilodong, Pak ya? Iya. Itu kalau nggak salah itu tanah perhutani, Pak ya? Iya. Bagaimana cara kerjasamanya antara pemerintah dan perhutani bisa terjalin baik, bisa mendirikan sebuah masjid? Iya. Karena saya lihat di Purwakarta ini juga banyak tanah-tanah perhutani yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Iya. Bagaimana tentang kerjasamanya? Biar kami bisa sampaikan ke pemerintah di Karawang, Pak. Terima kasih. Waktu zaman Bupati Liliah Hambali itu kita udah kerjasama dengan perhutani itu akan dibuat Islamic Center. Ternyata pada hari itu tidak terjadi dan hebatnya Kang Deddy Mulyadi itu juga. Yang Deddy Mulyadi bisa meyakinkan Pak perhutani sehingga dia bernegosiasi dengan perhutani dan kita kasih lahan seperti itu di semacam negosiasi seperti apa kurang tahu. Bahkan bukan hanya masjid aja, Kang ya? Iya. Itu ada buat pasar juga, pasar ya? Iya. Itu pasar Iya. induk ya, pasar Iya. induk. Iya. Lantas yang di depan Cilodong juga sama, Iya. yang di pagar yang persiapan itu kan tanah hutan juga. Iya, Tapi iya. bisa di Tadi saya melihat film dokumenter Pak ya terkait Purwakarta. Ini luar biasa terkait pariwisatanya, pengembangan pariwisatanya. Ini ada berapa banyak yang dikelola oleh pemerintah daerah dari pariwisata. Kemudian ini kan ada museum diorama dan museum Nusantara. Iya. Itu tiketingnya seperti apa Pak? Apakah gratis? Atau seperti apa? Masuk ke sini ya? Iya. Ke museum ini. Kemudian setelah dibangun museum diorama dan museum Nusantara Pak ya, itu sudah menjadi harapan lo, harapan pemerintah daerah, bupati dan semuanya. Jadi banyak kalau di sini banyak kan anak-anak sekolah Pak yang ke sini. Nah setelah sekarang ini kemarin kita buatkan usulan dari khususnya dari Dispora ya, Pak Parbud mengusulkan bahwa museum-museum harus dikena retribusi. Nah ternyata udah bukan usulan Perda diperdakan, sekarang diperdakan, tapi belum diberlakukan Pak. Kenapa belum diberlakukan? Karena ke masa pandemi, terus belum ada sosialisasi. Nah jadi ke depan kalau udah situasi kondisi udah normal, baru udah tarifnya udah ada, tarif umum sama sekolah. Udah ada Pak tarifnya di Perda udah kemarin. Waktu itu harusnya sekarang tuh harus dirasasikan, tapi ternyata ada pandemi, jadi kita tidak memungut biaya dulu. Nah museum ini yang dikelola di arsip itu cuma dua Pak, Diorama Purwakarta dan Diorama Nusantara. Kalau museum wayang, galeri wayang sama Induk Rahayu sama museum keramik itu diorama keramik, tapi itu dikelola oleh pariwisata. Nah tadi saya juga sempat baca Pak terkait dengan Perpusibda ini menyangkut misalnya ada kegiatan pelatihan rajut, Ya, kemudian itu pelatihan bahasa. Iya. Nah jadi pertanyaan saya apa nggak pacor kokot nanti dengan dinas misalnya pariwisata, terus juga kayak tadi kan pelatihan bahasa, nggak itu domainnya dinas lain gitu Pak. Nah sejauh ini seperti apa Pak? Jadi gini Pak, jadi itu kalau di perpustakaan itu pemustaka yang datang itu ke perpustakaan disebut. Nah pemustaka itu membaca buku. Nah kita membaca buku. Nah di sini ada buku rajutan misalnya. Nah setelah itu kita berkumpul sama komunitas Pak, komunitas rajut. Nah kita sebagai inisiatif pada teman-teman di perpustakaan, kita kumpulin komunitas-komunitas seperti ini, ayo kita bikin pelatihan. Nah itu Pak, jadi kita bikin pelatihan nih. Kita pelatihan dulu ada kelas kecantikan, ada kelas menulis, ada kelas rajut. Nah kemarin juara nasional itu kelas rajut Pak. Kita komunitas perajut, kita yang datang ke perpustakaan itu dilatih Pak. Dilatih seminggu 2 kali sampai menghasilkan menemukan ekonomi dia. Jadi yang dilatih itu udah bisa usaha sendiri dia dari hasil perpustakaan itu. Jadi kalau dari dinas lain kan kita mengadakan pelatihan seperti itu di Disnaker misalnya di Pendidikan. Kalau kita enggak, yang datang perpustakaan aja, yang datang perpustakaan baca buku, setelah itu kita ngobrol sama komunitas, mari kita latih. Nah, di sini kita bisa lihat juga kan sebelah sana ada tentang negara yang berdaulat. Itu adalah sebuah gagasan dari Bapak Deddy Mulyadi sendiri. Dan sebelah sini ada ucapan selamat datang dari 34 provinsi dan negaranya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk
Alhamdulillah kita sudah melakukan kunjungan ke diorama Nusantara dan bahkan dari diorama Purwakarta yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan kita di Kabupaten Karawang bisa mencoba mengaplikasikan ini, meniru adaptasi, tiru modifikasi. Insya Allah Karawang Bisa!